Shalom, selamat hari Natal Jemaat Gereja Kristus Bandung. Kehadiran Sang Juru Selamat membawa damai sejahtera bagi setiap orang yang menyambut Dia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam sukacita Natal, marilah kita masuki ibadah kita. Karena cinta kasih dan pertolongan Tuhanlah sehingga kita boleh merayakan Natal saat ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, menaungi sepanjang ibadah kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Sukacita Natal yang sejati dan ilahi ialah jika Yesus lahir di dalam hati.
kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa merayakan Natal bersama meskipun dengan suasana yang berbeda. Namun tentunya tidak mengurangi sukacita dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang sebagai bayi Natal, Sang Juru Selamat umat manusia yang sudah menebus kita dari dosa. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Bersama Yesus Pasti Menang. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami boleh merayakan Natal dan kami boleh Tuhan beribadah Natal bersama dengan saudara-saudari kami meskipun dari tempat yang berbeda. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami semua siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema gereja kita setahun ini adalah Bersama Yesus Pasti Menang. Dan semua pemberitaan firman Tuhan selama tahun ini mengarahkan kita untuk melihat dan menikmati kemenangan-kemenangan hidup yang sudah Kristus sediakan bagi kita semua. Dan di Natal ini kita mau merefleksikan firman Tuhan. Kita mau merefleksikan kembali bagaimana kemenangan-kemenangan yang Allah janjikan melalui firman-Nya dan sudah kita alami di dalam kehidupan kita bersama dengan Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sejarah dunia mencatat bahwa akhir tahun 2019 dan sepanjang tahun 2020 yang hampir usai ini, artinya sudah setahun kita mengalami kondisi yang luar biasa, yaitu merebaknya COVID-19 yang mengguncang seluruh sendi kehidupan manusia di dunia ini. Karena itu kemudian diberlakukan kebiasaan hidup baru bagi kita semua, yaitu dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam menjalani kehidupan keseharian kita. Keadaan ini menjadi suatu tantangan bagi kita baik secara pribadi maupun bagi gereja Tuhan dalam kita melaksanakan berbagai kegiatan rohani kita guna pertumbuhan iman kita. Di dalam keadaan seperti ini, bukankah sering kali kita mendengarkan firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan menetapkan anak-anaknya untuk menjadi pemenang. Secara alami, semua manusia memiliki satu sifat, yaitu ingin lebih unggul daripada yang lainnya. Ingin hidupnya enak, ingin lebih nyaman, ingin semua yang dia harapkan terkabulkan. Namun, hampir setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang kemenangan. Ada yang menganggap kemenangan adalah ketika ia menjadi lebih unggul daripada orang lain. Karena itu ia dengan gigih terus bersaing untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Ada yang mengartikan kemenangan sebagai suatu kelepasan dari situasi yang sulit, seperti kemiskinan dan kesusahan hidup, sehingga ia bisa hidup enak dan nyaman. Ada juga yang menganggap bahwa kemenangan itu adalah ketika ia berada di puncak kesuksesannya. Ada yang menganggap suatu kemenangan adalah ketika ia bisa menguasai orang lain. Ada banyak lagi orang mengartikan suatu kemenangan menurut pandangannya sendiri. Lalu apa yang dimaksud dengan kemenangan di dalam konteks firman Tuhan yang kita baca saat ini? Di sini kata kemenangan dikaitkan dengan kata iman. Dalam hal apakah dan seperti apakah kemenangan itu? Dari bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini, maka ada 4 hal penting yang mau kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Yang pertama adalah arti dunia. Kata dunia di dalam konteks bacaan kita saat ini dipakai kata kosmos.
yaitu dunia yang bersifat sementara, tempat kita manusia hidup saat ini. Dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan karena dosa. Kata kosmos juga melambangkan suatu sistem kehidupan yang dikuasai oleh iblis dan roh-roh jahat. Di tempat seperti inilah kita manusia saat ini berada. Di tempat inilah kita juga orang percaya hidup saat ini. Dunia punya standar kehidupannya sendiri, yaitu segala hal yang duniawi, seperti yang dinyatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, manusia duniawi akan memasang standar dunia dan memakai cara-cara duniawi dalam meraih kemenangannya. Kesuksesan duniawi hanya bersifat sementara, tidak bersifat kekal. Kalau manusia terseret untuk mengejar kemenangan duniawi, maka ia sendiri akan mendatangkan murka Allah atas dirinya sendiri. Ia mungkin bisa menang di dunia ini, tetapi kemenangannya tidak akan berdampak pada kekekalannya. Ia mungkin bisa sukses dan hidup makmur di dunia ini, tetapi di dalam kekekalan ia akan hidup di neraka. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu makna dari frase lahir dari Allah. Allah adalah sumber kemenangan sejati yang mengalahkan dunia, yang mengalahkan kosmos. Dunia bukanlah tujuan hidup manusia yang sejati. Manusia tidak diciptakan untuk menetap di dunia ini. Dunia hanyalah suatu batu loncatan kepada tujuan hidup manusia yang kekal. Karena itu hati manusia tidaklah boleh terikat pada dunia ini. Kemenangan yang sejati itu lahir dari Allah. Kemenangan yang sejati bersifat kekal. Bukan hanya mengalami kemenangan di dunia ini, tetapi kemenangan atas dunia ini akan membawa manusia untuk meraih kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di surga yang abadi. Kalau manusia mau memiliki kemenangan yang sejati, maka ia harus memahami segala sesuatu yang lahir dari Allah. Untuk ia bisa memahami segala sesuatu yang lahir dari Allah, maka ia terlebih dahulu harus mengalami kelahiran baru. Ia yang tadinya dari manusia duniawi yang penuh dengan dosa, ia harus bertobat dari dosanya. Ia harus mengalami kelahiran baru, yaitu lahir dari Allah. Allah telah menyediakan jalan bagi manusia agar bisa hidup di dalam kebenaran, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan kehidupan, maka dosanya akan diampuni. Ia akan mengalami kelahiran baru melalui pengorbanan Kristus. Darah Kristus akan membasuh ia dari dosanya, sehingga ia dikuduskan dan disucikan untuk menjadi anak-anak Allah. Ia dilayakkan Allah memperoleh kemenangan yang sejati dari Allah, yaitu kehidupan kekal. Kepadanya akan dianugerahkan kuasa Roh Kudus yang diam di dalam batinnya, yang akan menolong dia untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan menuntun dia dari kebenaran kepada kebenaran sampai ia mencapai kemenangan yang sejati, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yaitu makna frase mengalahkan dunia, iman kita. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita akan diperhadapkan dengan hal-hal duniawi yang berjuang keras untuk mengalihkan fokus kita dari mentaatkan firman Allah kepada mengejar kesenangan dunia ini. Kita akan diperhadapkan dengan berbagai realita pencapaian kesuksesan duniawi yang terlihat sangat realistis dan relevan. Bahkan mungkin ada beberapa peluang yang terbuka bagi kita untuk bisa meraih kesuksesan dengan standar dunia ini.
Namun firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa kita tidak diciptakan untuk meraih kemenangan duniawi. Kemenangan duniawi bukanlah tujuan hidup orang percaya. Segala hal di dalam dunia ini hanyalah sebagai suatu batu loncatan bagi kita orang percaya untuk mencapai kemenangan sejati, yaitu kekekalan hidup kita di dalam Tuhan. Jika kita meloncat pada batu yang benar, maka kita akan mencapai tujuan kita. Tetapi kita melompat kepada batu yang salah, maka kita akan melenceng daripada tujuan Allah bagi kita. Tujuan kekekalan kita hanya dapat dilihat dengan mata iman. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemenangan kita adalah kemenangan iman yang justru mengalahkan dunia ini. Iman melampaui apa yang ada di dalam dunia ini. Iman merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk kita sanggup melihat semua berkat rohani yang Allah sediakan bagi orang yang percaya dan taat kepadanya, bagi orang yang memiliki keteguhan hati untuk mempercayai semua janji Tuhan tersebut, serta ia menjadikan janji Tuhan itu nyata melalui kehidupannya. Iman membuat kemegahan dan kemasyuran dunia ini bukanlah apa-apa. Iman membuat mata hati kita mampu melihat akhir dunia yang penuh dengan kefanaan dan tidak berarti ini, yang dengannya hendaknya membuat kita semakin menyadari makna hidup yang sesungguhnya. Iman membuat mata hati kita sanggup memandang dimensi kekekalan hidup yang disediakan Tuhan bagi kita, dan bagaimana cara Tuhan membuat kita dapat meraihnya. Melalui iman, Roh Kudus akan menerjemahkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita pada jalan kebenaran Allah. Roh Kuduslah yang akan membimbing kita dari kebenaran kepada kebenaran sampai kita mencapai kemenangan iman yang sejati, yaitu kehidupan kita bersama dengan Bapa di surga. Hal yang keempat adalah menang di dalam Kristus. Kita lihat di ayat yang kelima. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus ditetapkan Allah untuk menang atas dunia ini. Tuhan Yesus Kristus sudah menyaksikan kemenangannya kepada manusia. Dalam perwujudannya sebagai manusia, Ia taat kepada kehendak Bapa, bahkan sampai Ia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Karena itulah Ia dimuliakan oleh Bapa. Hal ini hendaknya menjadi teladan bagi kita orang percaya. Kita akan tetap hidup di dalam kemenangan jika kita hidup di dalam Kristus. Jika kita menapaki tapak-tapak yang ditinggalkan Kristus bagi kita untuk kita jalani, kemana Kristus melangkah, ke situ juga kita akan turuti. Maka kemenangan yang sudah dikerjakan Kristus akan menjadi bagian kehidupan kita. Tapak-tapak yang ditinggalkan Kristus itu hanya dapat kita lihat dengan mata iman kita. Bapak Ibu Saudari kekasih di dalam Tuhan, kiranya setiap kali kita memperingati Natal boleh membawa kita lagi pada tahap awal Kristus hadir di dunia ini. Dan sepanjang tahun kita mulai menapaki langkah-langkah yang sudah ditinggalkan Kristus. Yakinlah bahwa dengan iman kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita akan mengalami kemenangan-kemenangan yang baru dalam kita menapaki jalan hidup kita bersama dengan Tuhan. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, ketika kebenaran dunia mulai goyah, ketika kesenangan dan kenikmatan dunia mulai terenggut oleh pandemi yang terjadi, bukankah kita semakin diyakinkan bahwa kenyamanan dan kesuksesan dunia ini bukanlah tujuan Allah bagi manusia? Kemenangan dunia hanya bersifat sementara dan membawa kita pada penghukuman kekal. Sebaliknya,
kemenangan yang sejati hanya didapat di dalam Tuhan. Dan segala hal di dunia ini hanyalah batu loncatan bagi kita untuk memperoleh kemenangan yang sejati dari sumber yang sejati, yaitu memperoleh hidup kekal di dalam Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, dalam segala keadaan, marilah kita berjalan bersama dengan Yesus. Dan lihatlah kemenangan demi kemenangan yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita ketika kita berjalan bersamanya dengan iman kita. Ketika dunia ini tidak dapat mengatasi pergumulan yang ada, maka iman kita sanggup menerobos berbagai janji berkat Tuhan melalui pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan senantiasa menolong dan memampukan kita untuk meraih kemenangan demi kemenangan sampai kita mencapai kemenangan yang sejati yang disediakan Allah bagi kita, yaitu kehidupan kekal, berdiam bersama dengan Bapa di surga di dalam kekekalan. Selamat Hari Natal semuanya. Selamat melanjutkan perjalanan kemenangan iman kita bersama dengan Kristus. Libatkan Yesus senantiasa dalam menjalani kehidupan kita. Bersama Yesus pasti menang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk firman-Nya. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan iman kami untuk menapaki kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di tengah situasi yang tidak menentu saat ini. Kami semakin diyakinkan bahwa kenyamanan dan kesuksesan dunia bukanlah tujuan kami. Kemenangan yang sejati hanya didapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kami mau berjalan dengan Tuhan dalam segala keadaan hidup kami. Kami percaya bahwa kemenangan demi kemenangan yang akan Tuhan anugerahkan kepada kami yang senantiasa beriman kepadamu. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong dan memampukan kami untuk meraih kemenangan demi kemenangan sampai kami mencapai kemenangan iman yang sejati, yaitu berdiam bersama dengan Bapa di surga dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur di tengah pandemi ini kami boleh bersukacita merayakan Natal bersama. Kiranya Natal terus memberikan kekuatan dan pengharapan bahwa Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini untuk menganugerahkan keselamatan, damai sejahtera, dan sukacita senantiasa. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, dimanapun mereka berada. Kiranya mereka juga boleh bersukacita merayakan Natal. Secara khusus kami berdoa untuk saudari Hana yang merayakan Natal di tengah tugas dan pekerjaannya. Tuhan sertai dan lindungi senantiasa. Kiranya pengalaman Natal yang indah boleh ia rasakan bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mungkin berada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan pulihkan. Yang berada dalam kesulitan hidup, yang memiliki persoalan dan pergumulan. Kiranya sukacita Natal boleh membangkitkan semangat baru dalam menghadapi semua keadaan dan kondisi yang ada. Kami akan menapaki akhir tahun dan akan memasuki tahun yang baru. Kami yakin Tuhan menyertai kami senantiasa. Berkati semua pelayanan kami. Kami bersyukur untuk panitia Natal dan Tahun Baru yang sudah mengupayakan yang terbaik bagi kami semua. Dan berkatilah untuk ibadah akhir tahun, juga tahun baru yang akan datang. Kami berdoa juga untuk seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini dalam merayakan Natal. Tuhan karuniakan sukacita dan damai sejahtera dalam kami umat Tuhan merayakan Natal. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syafaat kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menapaki hari-hari yang dianugerahkan Tuhan kepada kita dengan kita memegang janji firman Tuhan. Jika kita berjalan bersama dengan Yesus, maka kemenangan akan menjadi bagian kehidupan kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa, anugerah dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita katakan amin. Merry Christmas, Happy New Year buat semuanya. God bless ya. Dah. Saudara-saudaraku semuanya, selamat merayakan Natal. Merry Christmas. Selamat Natal menyambut tahun baru. Dadah, Cak. Selamat Natal menyambut tahun baru. Terima kasih bagi Tuhan kita, dan kami berdua berkata, Selamat Hari Natal 2020. Maju, taklukan, menang. Mantap.